Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan pola asah asih asuh model tempo dulu yang masih relevan untuk diterapkan pada zaman yang sudah serba canggih ini sehingga membuat siswa tangguh dan terampil. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan mengelaborasi perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang dari sisi satu, orientasi pendidikan, yang kedua yaitu institusi pendidikan, yang ketiga tenaga pendidik, dan yang keempat materi pendidikan. Nah, sebagai catatan, zaman dulu yang dimaksud adalah sekitar tahun 1950 sampai tahun 1980-an. Yang pertama, orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan zaman dulu, pada awalnya pendidikan dimaksudkan untuk mendidik benih manusia agar anak manusia ini tumbuh menjadi seorang yang berakhlak tinggi dan mulia, yang berbeda dengan manusia purba. Nah, misi utama lembaga pendidikan adalah mengajarkan budi pekerti, etika, saling mengalah, dan mendulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Setelah itu, institusi dan tenaga pendidik baru akan mengajarkan keterampilan yang membuat benih manusia itu mampu menyokong hidupnya sendiri di masa depan. Sedangkan orientasi pendidikan zaman sekarang itu lebih berorientasi kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan, prestasi, dan keterampilan, dan bagaimana menghadapi persaingan. Menurut saya, pendidikan sekarang itu kehilangan misi utamanya, yaitu untuk investasi karakter manusia. Pendidikan moral dan karakter bukan lagi merupakan faktor utama seorang anak mengenyam pendidikan. Sekolah juga berlomba-lomba menonjolkan kurikulum yang dipercaya bisa menciptakan generasi muda super dari usia sedini mungkin. Nah, para orang tua juga tergiur dan ingin anaknya menjadi super kid, kata teman-teman saya, biar masih muda. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari sisi institusi pendidikan. Institusi pendidikan zaman dulu sekolah itu didirikan oleh pemerintah atau para misionaris dan pemuka agama. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri adalah judul sekolah yang didirikan dan beroperasi atas anggaran Departemen Pendidikan. Para misionaris yang awalnya berasal dari Belanda melalui misi penyebaran agama Kristiani juga mendirikan sekolah sebagai wujud pelayanan, di samping mendirikan rumah sakit. Nah, madrasah, sanawiyah juga berdiri dan dikelola oleh pemuka agama dan masjid. Karena misi utama mereka adalah pelayanan dan kembali kepada orientasi pendidikan yang diemban, maka sekolah dalam hal ini tidak mengejar keuntungan secara materi. Sedangkan institusi pendidikan zaman sekarang itu orang pribadi, yayasan, atau perusahaan swasta itu boleh mendirikan institusi pendidikan. Hal ini membuat misi utama sebuah institusi pendidikan tidak lagi murni untuk pelayanan sosial, namun orang atau yayasan atau perusahaan yang mendirikan lembaga pendidikan ini akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, ini berarti sebuah sekolah atau lembaga pendidikan adalah sebuah investasi. Agar mempunyai daya saing satu dengan yang lainnya, masing-masing menghadirkan kelebihan yang tidak dimiliki sekolah tradisional yang sudah ada. Misalnya dari segi kurikulum, sarana pendidikan, tenaga pengajar asing, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu dari sisi tenaga pendidik. Tenaga pendidik zaman dulu, nah pada zaman ini, seseorang itu memilih menjadi guru lebih terdorong oleh hasrat dalam diri untuk membangkitkan diri. Ia memahami konsekuensi menjadi guru adalah melayani dan sudah sadar bahwa dia tidak akan kaya seperti seorang pengusaha. Di era 1980-an, seorang guru yang mempunyai kemampuan lebih itu bisa memberikan les privat di luar jam sekolah. Nah, itulah pemasukan tambahan selain gaji pokok sebagai seorang guru. Ada juga yang membuka warung kecil-kecilan untuk menambah lauk di rumah. Belum lagi di daerah terpencil, tenaga mereka dihargai dengan hasil ladang orang tua murid. Maka di zaman itu kita sering mendengar istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah,
Guru juga pada zaman itu merupakan suatu profesi yang sangat terhormat karena dianggap memiliki pengetahuan lebih daripada masyarakat setempat. Masyarakat juga menuntut para guru mengajarkan nilai moral kepada anak-anak mereka, di samping pengetahuan baca tulis dan berhitung. Guru juga punya hak otoriter sebagai pengganti orang tua bila anak berada di sekolah. Cara mendidik mereka itu lebih banyak menggunakan pendekatan pribadi yang membuat interaksi guru-murid lebih erat. Nah, hal ini terbawa sampai di luar jam sekolah karena kondisi sosial masyarakat zaman dulu yang lebih bersifat kekeluargaan. Sedangkan tenaga pendidik zaman sekarang, perekrutan tenaga pendidik sekarang itu mayoritas lebih mengutamakan nilai kelulusan dan sertifikasi yang dimiliki guru tersebut. Apakah guru tersebut sudah pasti kompeten mengajar dengan kelulusan yang bernilai tinggi dan banyaknya sertifikat yang dimiliki? Mungkin belum tentu. Tuntutan ekonomi juga membuat dedikasi mengajar sebagai suatu pelayanan menjadi berkurang. Ya bisa dimaklumi karena media apapun sekarang itu berlomba menawarkan barang konsumsi. Guru juga manusia, dia punya keluarga yang harus dihidupi di zaman sekarang karena ekonomi seakan tidak pernah habis, malah selalu naik tekanannya. Nah, cara mendidik guru sekarang juga sangat jarang menggunakan pendekatan pribadi lagi. Wibawa seorang guru tidak lagi dianggap sebagai pihak otoriter yang mesti disegani dan ditaati. Murid itu menganggap guru mengajar hanya menjalankan kewajiban. Interaksi guru siswa itu terbatas hanya pada jam sekolah. Masyarakat sekarang yang lebih mengarah ke individualis, terutama di kota-kota besar, itu juga membuat interaksi personal semakin berkurang. Selanjutnya yaitu dari sisi materi pendidikan. Materi pendidikan zaman dulu, kurikulum atau materi pendidikan zaman dulu itu lebih menekankan pada pembentukan nurani seorang anak, penumbuhan dan penguatan karakter yang telah membuatnya mampu membedakan mana yang baik dan benar, untuk kemudian mengutamakan keadilan, kedamaian, harkat dan martabat manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Terlepas juga suatu sekolah itu sekolah favorit atau tidak, mereka punya kurikulum yang sama. Tidak ada istilah sekolah nasional plus, sekolah internasional. Materi yang diajarkan kepada siswa di setiap provinsi sama, walaupun berbeda, tidak terdapat kesenjangan yang mencolok di mata. Sedangkan materi pendidikan zaman sekarang satu sekolah itu terbagi menjadi ada sekolah nasional, seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah nasional plus, sekolah internasional, ada istilah diakui, istilah terakreditasi, dan lain-lain. Kurikulum juga yang digunakan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada sekolah internasional menggunakan kurikulum Cambridge, contohnya, dan kurikulum lainnya. Nah, penonjolan keunggulan juga terlihat dari banyaknya jam pengajaran suatu pelajaran tertentu. Misalnya, ada sekolah yang bahasa pengantarnya Inggris, Mandarin. Nah, ironisnya bahasa Indonesia hanya diberikan 1 jam per minggu. Bagaimana menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan bila sejak kecil seorang anak itu diajari bahwa bahasa yang lebih bergengsi dan diterima di dunia internasional itu adalah bahasa selain bahasa Indonesia. Di samping itu, penekanan tujuan sekolah juga diberatkan pada cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana mempersiapkan siswa menghadapi persaingan global di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, banyak hal positif sebagai pola asah, asih, dan asuh pendidikan zaman dahulu untuk bisa dimanfaatkan dan diterapkan pada pendidikan zaman sekarang. Dilihat dari perbedaan di atas, seperti misi utama lembaga pendidikan adalah mengajarkan budi pekerti, etika, dan mendahulukan kepentingan umum, orientasi pendidikan yang bukan semata-mata tentang materi, guru yang ikhlas dalam mengajar, dan fokus pada pendidikan karakter adalah nilai-nilai baik dari pendidikan dahulu yang bisa diterapkan sebagai pola asih dan asah-asih dan asuh bagi pendidikan zaman sekarang. Nah, nilai-nilai tersebut sudah jarang ditemui atau berkurang dalam pendidikan zaman sekarang ini. Ada sebuah peribahasa Latin berbunyi non scholae certificae decimus,
yaitu artinya kita belajar bukan untuk nilai sekolah, namun demi nilai kehidupan. Ya, artinya di sini adalah tujuan utama dari sekolah itu bukanlah demi nilai yang tinggi atau demi orang tua atau demi sekolah, namun yang ingin dicapai dengan bersekolah adalah mendapat manfaat, mendapat ilmu yang bisa dipergunakan dalam hidup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.